Dalam hal apapun, kalau saya itu megang 3, yaitu yang pertama yaitu konsisten dan disiplin. Iya, terus yang kedua yaitu 90% itu action, 10% itu teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Pratiwi Podcast bersama saya Liva Tony, dan di podcast kali ini kita kedatangan narasumber di mana luar biasa lah pokoknya. Udah tampan, masih muda juga, namun udah mempunyai usaha yang luar biasa dan juga cukup dikenal. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Mas Arta. Selamat sore Mas Arta. Halo, selamat sore Mas. Apa kabar nih Mas Arta? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, sehat alhamdulillah. Mungkin bisa menyapa pendengar dulu nih Mas Arta. Oke, baik, perkenalkan nama saya Hartanto Arta, biasa dipanggil Arta. Terus saat ini kebetulan saya CEO dan founder dari PT Gerai Tokoku Nusantara. Gerai Tokoku Nusantara. Gerai Tokoku Nusantara. Dari Gerai Tokoku Nusantara ini sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Bergerak di bidang platform marketplace, di mana kita mempunyai 3 produk. Yang produk pertama yaitu PPOB. Jadi PPOB itu isi pulsa, terus pulsa listrik, PDAM dan sebagainya, jadi pelayanan. Jadi seperti itu, dalam satu aplikasi kita sudah mendapatkan semua pelayanan dari masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kita marketplace, ada jual beli online. Jadi teman-teman mungkin di luar nanti bisa jual beli online di tempat kami. Sudah ada di Play Store. Play Store-nya yaitu Gerai Tokoku. Nah, terus yang ketiga yaitu iklan gratis. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin mendengarkan ini, nanti teman-teman kalau mempunyai usaha itu bisa memasukkan usahanya beriklan di tempat kami, yaitu gratis tanpa biaya sepeser pun. Sangat menarik sekali. Seperti apa sih perjuangannya? Maksudnya awal karir nih seorang Mas Arta nih, mungkin sebelum terjun di Gerai Tokoku ini. Sebenarnya saya ceritanya memang basicnya saya itu di marketing. Jadi mulai sejak tahun 2003 setelah saya lulus SMA, saya belajar di marketing. Awalnya saya sebenarnya bukan langsung di marketing juga sih. Awalnya saya malah tukang bangunan dulu, kuli bangunan. Iya. Jadi pada saat saya masih merintis tahun 2003, setelah lulus SMA, saya pergi ke Malang. Saya di sana menjadi kuli bangunan setengah tahun. Di Malang, ya, sempat di Malang setengah tahun. Setelah itu karena mungkin saya melihat kasihan, terus akhirnya dibawalah ke Kediri sama ke Surabaya. Jadi Kediri Surabaya, dan akhirnya ditaruh di Kediri jadi jaga gudang. Jaga gudang, ya awalnya. Tahun berapa itu Mas? Ke 2003. Iya, 2003. Jadi sudah berapa tahun itu? Di tahun tersebut saya belajar bekerja, terus menjadi istilahnya di sana ya hanya menjaga gudang, dan bangun pagi, malamnya jaga gudang tersebut. Jadi tugasnya cuma hanya itu saja. Tapi pasti kan maksudnya kayak skill itu semakin lama jadi karena saya itu tidak mau diam, saya belajar di mana pada saat itu melihat kebetulan di yang saya jaga tersebut itu bergeraknya di bidang jual beli. Iya, marketing lah istilahnya ya. Nah, di mana marketing tersebut itu di sana kan banyak sales tuh. Nah, saya itu banyak berteman di sana. Jadi saya mencari teman sales. Jadi sedikit demi sedikit saya belajar. Nah, dan pada akhirnya alhamdulillah di 1 tahun kemudian saya diangkat menjadi kepala gudang.
Ya, jadi sempat jadi kepala gudang, terus setelah jadi kepala gudang, saya mulai bantu-bantu teman juga, bahkan pernah juga jadi helper. Helper itu tukang ngangkut-ngangkut. Jadi ya, terus dari situlah saya belajar gimana caranya memasarkan produk. Jadi saya belajar ke teman-teman sales tersebut. Jadi awal mula memang di sana ya, di Kediri. Di Kediri, ya, sempat di Kediri saya. Di Kediri, di Surabaya pernah. Tapi awalnya memang dari Kediri. Ya. Dan pastinya juga ada tuh yang namanya suka duka. Betul. Iya. Jadi kalau masalah suka duka itu yang saya alami itu kalau masalah karena saya memang sendirian ya di kota yang saya awalnya itu tidak tahu. Bahkan maklum saya karena dari desa gitu. Iya, jadi artinya kota itu seperti apa saya tidak tahu. Ketika sudah masuk kota ternyata suasananya seperti ini, saya mulai belajar di sana dan menariknya saya itu tidak mau diam. Iya, jadi saya pengen belajar hal yang baru. Menarik. Saya kurang paham juga kenapa kok di diri saya itu pada saat itu saya memang seperti itu orangnya itu loh. Pengen tahu hal-hal yang baru. Iya, hal-hal yang baru dan saya pelajari dan dan saya kerjakan. Jadi seperti itu awalnya. Jadi suka duka emang sudah dilalui. Iya. Tahun 2003, 2004 di Kediri. Iya, 2003, 2004 sampai 2006 barulah saya belajar nyeles. Ya. Oke. Masih ikut orang nih. Masih ikut orang dalam perusahaan tersebut, dalam satu perusahaan tersebut di di tahun tersebut sampai 2004, 2005 sampai 2006 saya sudah mulai belajar nyeles. Nah, di jadi tahun 2006 masih di Kediri atau di Kediri, masih di Kediri. Saya belajar belajar nyeles di sana dan ingat betul pada saat itu karena saya orangnya pendiam dulu ya karena maklum lah saya kan dari desa kan ya jadi malu dan sebagainya jadi pada saat itu saya memang benar-benar belajar sama teman saya itu jadi banyak istilahnya saya mencari teman di sana Mas jadi seperti itu di awalnya memperbanyak relasi benar pada saat tahun-tahun 2005-2006. Nah ini juga sangat menarik ya. Dari tahun berapa sih maksudnya awal mula terbangunnya Gerai Tokoku ini? Iya. Dan tentunya buat Anda sekali lagi yang mau gabungan di 083 8533 0-nya 5 kali. Dan kami akan segera kembali setelah pariwara yang berikut ini. Pengalaman ataupun juga pelajaran yang didapat selama awal karir di Kediri, habis di Kediri itu lagi kemana sih Mas Arta ini? Sampai 2006 tadi ya kata. 2006 masih di Kediri 2006. Jadi setelah saya di Kediri 2006 saya jadi sales sampai 2010. Nah, di mana itulah karir saya jadi sales mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Nah, pada saat itu saya sudah mulai istilahnya pengalaman sudah mulai terbentuk, sudah mulai tahu mengenai dunia sales, gimana caranya kita memasarkan produk dan sebagainya. Jadi pada tahun-tahun itulah yang menurut saya yang banyak berkesan bagi saya gitu loh. Dan pada saat itu pun saya juga dipercaya setelah tahun 2010 mau masuk ke tahun 2011 saya dipercaya menjadi supervisor sampai ASM. ASM itu apa? Area Sales Manager. Kebetulan saya megang pada saat itu di Jawa Timur. Iya. Dari Gerai Tokoku berapa nih? Kalau Gerai Tokoku berdirinya PT Gerai Tokoku Nusantara itu di tahun 2022 tahun kemarin. Masih baru. Perusahaan kami PT Gerai Tokoku Nusantara itu berdiri pada tanggal 21 Juli. Terus tahun 2022 tahun 2022 dan aktif karena kita di awal nggak langsung ke online, jadi di offline terlebih dahulu. Di bulan 11 kami membuka lowongan pekerjaan untuk sales.
Nah, karena saya basicnya dulu memang sales ya, jadi artinya saya sudah tahu mengenal gimana caranya membentuk sales. Jadi seperti itu. Nah, terus di bulan tersebut, di bulan 11 tersebut, saya membuka lowongan pekerjaan. Alhamdulillah ada beberapa yang masuk, dan di Bondowoso ini awalnya ada 2 sales, di mana sales di Bondowoso sama di Jember. Nah, ya. Nah, karena biasa yang namanya sales itu kan ada yang namanya target dan sebagainya seperti itu ya. Jadi cerita singkatnya sih seperti itu dari PT Gerai Togoku Nusantara, dan alhamdulillah online-nya kita istilahnya peresmiannya itu baru ya, launchingnya itu 1 Januari baru tahun ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini user kami sudah hampir 1.000. Sebentar, yang dimaksud user ini termasuk konsumen atau malah kan atau apa? User ini konsumen sama agen. Jadi di tempat kami itu ada yang namanya pelayanan PPOB. Nah, jadi yang kami kedepankan saat ini itu yaitu PPOB-nya. Untuk marketplace sama iklan gratisnya itu masih dalam proses di dalam websitenya. Tapi sudah jadi, cuman masih dalam proses. Nah, ketika kita mendownload Gerai Togoku di Play Store atau di App Store, nah menariknya ini di App Store minggu-minggu ini sudah keluar juga. Nah, jadi yang kita dapat yaitu sebuah di mana seperti yang saya katakan tadi, bilang tadi ada 3 produk yang kita dapat ketika kita sudah mendownloadnya. Yang pertama yaitu pelayanan PPOB. Jadi teman-teman di luar ya mungkin ada yang mau menjadi wirausaha itu bisa hanya mendownload aplikasi ini, di mana pelayanan tersebut ada isi pulsa listrik, token listrik, PDAM, BPJS. Jadi semuanya itu bisa di tempat kami. Jadi seperti itu, Mas. Untuk kriteria biasanya yang mau ikut join nih, apakah harus mempunyai pekerjaan yang ini atau malah yang pengangguran juga bisa ikut? Tidak harus seperti itu. Jadi semuanya bisa. Jadi artinya kita juga membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang mungkin di rumahnya lagi santai, bisa saja langsung download saja di Play Store Gerai Togoku. Nah, nanti tinggal registrasi saja. Nah, di sana kita ada 3 kategori yaitu agen, member, sama umum. Nah, jadi teman-teman kalau mau jualan, misalkan nih jualan pulsa dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya itu bisa jadi agen. Jadi seperti itu. Nah, pastinya kalau jadi agen itu harganya pasti berbeda daripada umum. Iya. Ada agen, member, sama umum. Iya, betul. Nah, itu kalau kita mau menjadi agen. Nah, yang namanya menjadi agen itu pasti ada top up awalnya. Jadi bedanya di sana saja sih. Cuman hanya top up awal itu pun hanya 50.000. Itu sudah bisa jadi agen. Artinya kita sudah bisa mempunyai usaha gitu loh. Dengan hanya mendownload aplikasi Gerai Togoku tersebut. Kita sudah bisa memiliki usaha dengan modal hanya 50.000. Kalau kita bisa pintar ada teman saya ini ya, di mana teman saya tersebut itu beliau kan tidak punya toko, tidak punya apa. Jadi beliau hanya di rumah saja. Cuman beliau sangat kreatif, di mana di rumahnya itu dibuat banner. Jadi bannernya itu isi pulsa, BPJS, semuanya pelayanan yang yang masyarakat itu membutuhkan itu di aplikasi kita itu sudah ada. Nah, jadi dipasang, ditempel di depan, tinggal download, hanya top up di awal 50.000, kita sudah bisa mempunyai usaha. Dan itu yang saya tahu saat ini omsetnya per hari biasanya 2-3 hari beliau top up sampai jadi agen. Sampai mulai dari 50.000 sampai terus meningkat jadi 100.000 dan sebagainya. Mungkin diputar uangnya. Mungkin seperti itu sih. Yang saya tahu, Jadi kalau cuma buat cari modal pun juga diputar ulang itu gampang ya di Gerai Togoku. Betul sekali. Tadi ada agen, member, sama nama umum. Betul. Kalau untuk agen harus top up, member juga itu hanya top up di awal saja sih 50. Setelah itu
sembarang kalau mau top up 10.000 minimal 10.000 bisa. Bisa. Cuman hanya di awal saja. Di awal itu baru secara otomatis akan menjadi agen. Nah, kalau di bawah 50.000 itu menjadi member. Jadi registrasi terus top up di bawah 50.000 itu otomatis nanti menjadi member. Nah, yang namanya member pasti harganya lebih murah dari agen kan ya. Nah, terus yang ketiga yaitu umum. Nah, kalau umum ini untuk umum. Jadi artinya kalau memang teman-teman itu tahu dari teman mengenai aplikasi ini, nanti registrasi dan sebagainya. Karena agen sama member itu ada kode yang harus dimasukkan. Jadi seperti itu. Iya, kode tersebut mereka bisa menjadi agen atau member. Nah, kalau umum itu bebas. Jadi orang download saja langsung registrasi ya sudah jadi umum. Tapi kami pastikan harga kami itu menurut saya paling murah. Paling murah. Se-Indonesia Raya. Wah, ini seberapa besar sih dari gerai Tokoku? Maksudnya seberapa besar sih maksudnya adanya gerai Tokoku ini? Maksudnya mungkin dikenal banyaknya orang-orang. Kami dalam waktu Januari ini ya, Januari sampai sekarang itu sampai sekarang itu sudah hampir 1.000 pengguna gitu, 1.000 pengguna user gitu. Kalau menurut saya sih manfaatnya itu sangat banyak sekali bagi mungkin masyarakat yang mungkin pengen mencari pekerjaan tapi tidak dapat, jadi bisa buka usaha. Jadi artinya kami sebenarnya pengen membantu masyarakat umum itu gimana caranya kalau tidak mempunyai pekerjaan itu bisa membuka usaha sendiri di rumah. Jadi seperti itu, membuka lowongan pekerjaan bagi teman-teman yang ada di rumah sana. Jadi seperti itu. Dari Mas Arta mungkin bisa diceritakan dari kok bisa ada aplikasinya nih? Dari mana nih? Punya orang dalam atau gimana? Jadi seperti ini, kebetulan saya sedikit banyak tahu mengenai IT dan kebetulan juga teman saya bahkan ya sudah kayak saudara ya. Itu juga IT saya juga. Jadi ada tim IT yang saya bentuk di sini. Di mana tim IT tersebut itu membantu saya untuk membangun perusahaan ini. Nah, adanya gerai Tokoku. Biasanya yang paling dibutuhkan nih apa nih oleh masyarakat umum? Entah dijual beli tokennya tadi atau dipasang iklan atau apa nih sekarang? Saat ini karena kami itu memang fokus di awal untuk ke PPOB, mungkin PPOB-nya untuk isi pulsa, PLN dan sebagainya. Karena yang paling besar saat ini itu perputaran uang memang ada di sana. Untuk iklan gratisnya menurut saya sih juga ya bagi masyarakat karena membantu masyarakat bagi masyarakat yang mungkin susah untuk beriklan. Jadi artinya kami mewadahi atau bisa menampung itu pun gratis bebas biaya sepeser pun. Jadi gratis seperti itu. Iya. Sampai kapan nih gratis itu? Seterusnya. Jadi gratis. Kami tidak promo apa segala macam, tidak ada promo. Jadi semuanya kami gratis bebas biaya. Itu memang dari kami memang buat masyarakat Indonesia. Dan menurut saya ini PT Gerai Tokoku Nusantara atau Gerai Tokoku menurut saya, bagi saya, tapi kurang tahu juga ya. Marketplace pertama yang muncul dari daerah. Iya, dan 100% karya anak bangsa, bahkan karya anak daerah yaitu Bondowoso asli dari Bondowoso. Nah, kemudian nih, ada nggak sih relasi dari Gerai Tokoku? Ya. Kalau relasi kita banyak, jadi sebenarnya kita ada yang namanya investor juga ya, di mana di atas kita itu ada yang ada investor yang untuk mensupport kita. Investor tersebutlah yang membikin adanya PT Gerai Tokoku Nusantara ini. Karena sebelumnya ini saya menyambung ke yang tadi ya, sejak tahun 2011 tadi ya terakhiran ya. Setelah itu 2011 sampai 2013. Nah, saya itu belajar menjadi investor. Jadi artinya belajar investasi. Nah, di mana karena pada saat tahun 2011 ke tahun 2013, nah, saya itu
karena sudah saya ASM pada saat itu, saya banyak teman-teman bos-bos, jadi saya belajar lagi di sana, belajar berinvestasi. Nah, di sanalah saya terbuka gimana caranya investasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya rentetannya sih dari sana gitu loh. Setelah saya mempunyai banyak relasi, apalagi karena sudah istilahnya mulai dari bawah sampai ke atas ya. Jadi orang-orang yang suka ya berinvestasi, itu sudah tahu saya, sudah tahu karakternya saya, sudah tahu kiprahnya saya di lapangan. Akhirnya beliau-beliaulah yang percaya kepada saya. Percaya kepada saya, dan pada saat itu saya juga cerita bahwa saya pengen membangun perusahaan. Iya, dan mereka support. Suka dukanya lah. Entah itu harus jemput bola, misalkan harus ke rekan yang ini, relasi yang ini, atau apa? Pastinya seperti itu. Kita harus jemput bola dan sebagainya. Karena tidak mungkin kita duduk diam manis terus langsung ini ya. Jadi memang pada saat itu saya memang benar-benar karena memang orang lapangan ya. Jadi naik sepeda motor dan sebagainya itu kehujanan, kepanasan itu sudah hal biasa gitu. Misalkan dipanggil sama bos segala macam ya sudah biasa. Dan saya itu saya cuma niatnya satu saja, ya, yang penting saya kerja untuk keluarga, loyal kepada perusahaan ya sudah, saya nikmati. Jadi masih seperti ada yang itu. dikenang nggak Mas? Satu hari aja deh. Saya yang paling saya kenang yaitu saya pernah di sebuah kota itu tidak makan 1 minggu itu sudah hal biasa. Jadi seperti itu. Iya. Nah, maksud saya gini ya. Maksudnya saya 1 minggu itu memang benar-benar saya tidak punya uang sama sekali. Bisa makan tapi karena saya kan orangnya itu pintar bergaul. Jadi pada saat itu masih di posisi jaga gudang. Jadi artinya saya ngumpul sama teman-teman, terus akrab. Nah, terus main ke rumahnya. Karena saya memang nggak punya uang sama sekali, akhirnya diajak makan dan sebagainya. Jadi tiap hari saya seperti itu. Saya ingat betul pada saat 1 minggu saya tidak punya uang, saya makan itu pindah-pindah. Dari teman ke teman si A, ke teman si B, ke teman si C. Itu yang paling saya luar biasa pada saat itu perjuangannya. Itu memang harus dilakukan ya Mas ya? Memang harus dilakukan karena mungkin karena ini juga ya, karena saya itu berada di sebuah kota dan memang keadaan mungkin ya. Iya, keadaan yang membikin saya seperti ini gitu. Membikin saya gimana caranya, ya mau tidak mau saya harus bisa makan kan masih yang namanya di luar kota, saya nggak punya saudara dan sebagainya. Jadi seperti itu yang paling mengenang di hati saya. Ini kan baru launching, baru bulan kemarin. Baru kemarin. Januari. Apa sih yang menjadi kendala biasanya? Bisa dibocorkan dari peserta, mungkin dari ya macam-macam sih, mungkin saja dari petugasnya atau apanya yang menjadi sedikit penghambat. Sebenarnya penghambat banyak. Iya, banyak sekali. Mulai dari kita mau ada saja pokoknya Mas. Jadi dari misalkan kayak kemarin kita sudah mempunyai YouTube dari punya kita sendiri, kena hack dan sebagainya, itu banyak kendalanya. Bahkan YouTube tersebut itu sebenarnya disiapkan untuk ini gitu loh, untuk untuk launching kita ini. Banyak kendalanya luar biasa sekali. Bahkan mungkin ada yang mungkin saya tidak layak untuk menyebutkan karena mungkin ada kompetitor yang agak ini ya. Jadi seperti itu. Mas, ini paling terakhir nih. Mungkin ada pesan-pesan entah itu buat pendengar Pratiwi atau yang lain. Iya. Jadi kalau menurut saya itu dalam hal apapun, kalau saya itu megang 3, yaitu yang pertama yaitu konsisten dan disiplin. Iya, terus yang kedua yaitu 90% itu action, 10% itu teori. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Terus yang ketiga bersyukur. Iya. Luar biasa. Ikhlas ya. Iya, ikhlas. Iya. Oke, terima kasih Mas Arta. Waktunya udah juga sekali ini. Terima kasih udah sama-sama berkesempatan hadir di Pratiwi Radio di studio kami. Iya, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Radio Pratiwi ya yang sudah bisa mengundang kami. Saya Liva Tony pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.